Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka untuk mempelajari suatu pembahasan yang sangat penting, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, itu tentang mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang terindah dan maha tinggi. Ya, pembahasan ini tentunya sangat penting sebagaimana dikatakan pembahasannya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, berkaitan tentang Tuhan kita. Dan betapa sering Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'an. Hampir setiap ayat kita lewati, di situ ditutupi dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin bertakwa kepada Allah, semakin khusyuk dalam kehidupannya, semakin khasyah. Dan ini sangat terpengaruh dalam ibadahnya sehari-hari. Pembahasan ini juga menjadi sangat penting karena banyak firqah-firqah yang menyimpang yang berkaitan dengan pemahaman al-asma was sifat, yang dimulai dari munculnya firqah Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, Kullabiyah dan seterusnya, yang mereka berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan pembicaraan yang penuh kebatilan. Maka perlu kita menelusuri manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para imam, sehingga kita bisa mengenal penyimpangan-penyimpangan mereka dan bisa membantah penyimpangan-penyimpangan mereka dalam rangka untuk menjaga keutuhan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam pembahasan tauhid al-asma wa sifat. Namun saya ingatkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita insyaallah pada saat-saat berikutnya, waktu berikut ini bukan pembahasan yang ringan ya. Pembahasan yang perlu konsentrasi ya. Jadi yang ngantuk saya harap keluar dari masjid ya. Berwudu balik lagi ya. Karena saya berharap para hadirin hadirat mencatat apa yang saya tulis ya, dan perhatian kalau tidak paham segera bertanya, karena apa yang kita sampaikan dibangun di atasnya pembahasan berikutnya dan seterusnya. Kalau pada step kedua misalnya kurang paham, maka dia akan repot pada step yang ketiga. Kalau step yang ketiga dia kurang paham, dia akan repot pada tahap berikutnya ya. Oleh karenanya saya harap hadirin hadirat benar-benar konsentrasi ya, jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk segera minum kopi atau berwudu, karena pembahasan kita pembahasan yang serius ya. Baik. Makanya saya pesan sama panitia, tolong siapkan whiteboard sama spidol ya. Kalau tidak ada saya bawa dari Jakarta, kalau tidak ada di Malaysia. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukaddimah ya, ini mukaddimah tentang taqsimut tauhid. Tauhid secara umum terbagi menjadi dua, sebagian ulama bagi dua, yaitu tauhid ilmu wal khabar atau tauhid al-ma'rifah, kemudian tauhid al-amal wa talab. Ini berkaitan tentang ma'rifah ya, tentang ilmu dan pengkhabaran. Kali ini adalah berkaitan dengan tuntutan amal.
amal para hamba. Ini dibagi menjadi dua. Jadi dituntut dari hamba masalah tauhid ilmu al-khabar, bagaimana hamba membenarkan, mengilmui dan membenarkan. Yaitu dituntut dari para hamba untuk mengilmui dan membenarkan. Dan ini dibagi lagi menjadi dua. Asma wa sifat. Ini tauhid ar-rububiyah. Ataupun ini adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid ambil dari wahada yuwahidu, yaitu tauhidan. Tauhid dari apa? Wahada yuwahidu tauhidan. Artinya mengesakan. Mengesakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa kita mudah kita mengatakan hanya Allah yang Maha Esa dalam asma dan sifatnya. Tidak ada yang menyerupai Dia. Hanya Allah yang Maha Esa dalam rububiyahnya. Tidak ada yang menyerupai Allah dalam rububiyahnya. Dan Maha Esa dalam uluhiyahnya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid yang dimaksud kita mulai dari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, ar-rububiyah maksudnya berkaitan tentang penciptaan makhluk, kemudian pengaturan makhluk, pemilikan makhluk. Makanya disebutkan arkanur rububiyah ada 3. Ada namanya al-khalq, penciptaan. Ada namanya al-mulk, pemilikan. Ada namanya at-tadbir, pengaturan. Yang pengaturan ini ada cabang-cabangnya banyak ya. Di antaranya misalnya al-ihya, al-imata, namanya ar-razq, dan lain-lain ya. Ini menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Kalau tak mau catat terakhir di foto nanti ya. Ada sekarang istilahnya tulab zaman now ya. Tulab zaman now tidak lagi nyata, dia tinggal foto, cerek. Baik. Ini secara umum tauhid rububiyah adalah mengisahkan Allah dalam penciptaan semesta, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah saja yang menciptakan, tidak ada yang menciptakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Wahai manusia, ya, telah dibuat perumpamaan bagi kalian di akhir surat Al-Hajj. Ya. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menciptakan lalat, seekor lalat. Tahu lalat? Di Malaysia namanya apa? Lalat juga. Sungguhnya seekor lalat, mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat, hewan yang hina, yang orang jijik, orang tidak suka melihatnya. Tapi mereka kalau seluruhnya disuruh menciptakan lalat tidak bakalan mampu. Seandainya seluruh malaikat, Jibril dan kawan-kawannya bersatu padu, seandainya seluruh jin bersatu padu juga dengan seluruh manusia untuk menciptakan seekor lalat tidak bakalan mampu. Yang menciptakan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menciptakan seekor lalat. Dalam hadis juga, dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang orang-orang yang asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, kata Allah, wal yakhluqu dzarratan wal yakhluqu habbatan. Kalau mereka mampu, coba ciptakanlah seekor semut. Mereka tidak bakalan mampu. Kata Allah, kalau mereka mampu, ciptakanlah sebuah biji, benih biji, yang kalau diletakkan di tanah bakalan tumbuh. Tidak bakalan ada yang mampu. Meskipun seluruh makhluk di alam semesta ini
bersatu padu untuk menciptakan sebuah biji, ya biji apa ya? Biji beras, biji apa saja ya. Kalau ditanam tumbuh tidak akan bakalan yang mampu. Yang mampu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam penciptaan. Tidak ada yang bersama Allah dalam menciptakan alam semesta. Ya, tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersama Allah. Karena hanya Allah yang menciptakan, maka Allah lah yang memiliki. Seluruh alam semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini milik Allah. Jangankan barang-barang kita, kita pun milik Allah. Makanya kita berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min khitmir." Kata Allah, dan yang kalian sembah selain Allah, ma yamlikuna min khitmir. Mereka tidak miliki meskipun hanya lapisan tipis di biji korma. Antum kalau makan korma, ya. Sudah pernah makan korma kan? Di dalamnya ada biji, ya. Itu jangan dimakan bijinya, jangan ya. Nah, itu di biji itu ada selaput tipis. Selaput tipis itu namanya khitmir. Yaitu selaput yang sangat tipis. Kata Allah, mereka semua itu tidak memiliki ini. Yang miliki siapa? Allah. Karena mereka tidak mampu menciptakan ini. Yang keluar dari biji korma yang ciptakannya siapa? Allah. Maka Allah dialah yang memiliki segala sesuatu. Tidak ada biyadihil mulk. Seluruh alam semesta ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid rububiyah. Kemudian berkaitan dengan at-tadbir, pengaturan. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang beri rezeki, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur hujan, Allah yang menjalankan awan, Allah yang mengatur gunung, Allah yang mengatur lautan, semuanya hanya Allah. Tentu Allah perintahkan anak buahnya berupa para malaikat, tetapi semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah, ikut mengatur, ikut menghidupkan, ikut mematikan, ikut memberi rezeki, ikut memiliki, ikut menciptakan, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kesyirikan. Saya sering sampaikan contoh sederhana seperti orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya di sana di Indonesia ada namanya Pantai Selatan, di situ ada jin perempuan namanya Nyi Roro Kidul. Ya, Nyi Roro Kidul. Saya tahu pernah ke Malaysia atau tidak, saya enggak tahu. Coba. Jin itu di orang-orang takut sama jin tersebut sehingga mereka setiap tahun menyembelih kerbau untuk diserahkan sesajen bagi jin tersebut. Kenapa? Ada keyakinan kalau seandainya tidak diberikan sesajen kepada jin tersebut, maka lautan akan berombak, berbahaya. Ini berarti mereka punya keyakinan bahwasanya jin perempuan tersebut ikut mengatur Pantai Selatan, dan itu kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Paham atau tidak? Terlalu cepat kah? Ya? Saya tak tahu, masalahnya kan antum orang Malaysia, mungkin bahasa saya lain ya. Bahasa Inggris bagaimana begitu. Paham tidak? Paham ya? Jadi itu adalah kesyirikan. Contoh seperti di tanah air kita di Indonesia ada gunung mau meletus. Orang-orang takut gunung mau meletus. Makanya kasih sajen ke gunung. Selama ada suara yang membisiki, memberi ilham atau memberi wangsit bahwasanya gunung ini akan meletus, maka sebagian mereka berkeyakinan gunung ini tidak akan meletus. Seakan-akan ada sesuatu yang ikut mengatur gunung tersebut. Itu adalah kesyirikan dalam tauhid apa? Ya. Syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Taib. Jadi tauhid ar-rububiyah berkaitan dengan tauhid af'alillah. Mentauhidkan, mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah. Artinya perbuatan Allah ini apa? Menciptakan, mengatur, pemilikan, rezeki, memberi kematian, mematikan, menghidupkan. Hanya Allah semata yang mengatur ini semuanya. Ini namanya mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah. Paham? Berbeda dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah ini disebut dengan
tauhid af'alul ibad. Mengesahkan perbuatan-perbuatan hamba. Jadi apa maksudnya tauhid uluhiyah? Tauhid yang menuntut amal dari seorang hamba. Bahwasanya seorang hamba tidak boleh beribadah kecuali hanya siapa? Kepada siapa? Allah. Dia mengesahkan perbuatan dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dia roja, khosyah, al-inabah, tidak boleh dia menyembelih, tidak boleh dia salat, tidak boleh dia berdoa kecuali hanya kepada siapa? Allah. Jadi dia mengesahkan perbuatan-perbuatan dia hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi konten atau materi yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Seperti apa? Mengesahkan Allah dalam amal-amal ibadah. Contoh doa, menyembelih, adzabah. Contohnya apalagi salat ya. Roja, khosyah dan seterusnya. Ini topik yang berkaitan atau konten yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba harus diesahkan hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah topiknya berkaitan dengan perbuatan Allah. Tidak ada yang menyertai Allah dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Paham? Adapun tauhid al-uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Anda tidak boleh menyerahkan ini semua kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang berhak untuk disembah. Karena Allah dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dialah yang memiliki, maka hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Sampai di sini paham? Kita lanjut pada namanya tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat ada 2 poin, al-asma dan as-sifat. Al-asma maksudnya nama-nama Allah yang terindah. As-sifat juga sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kita tahu manusia juga punya nama, manusia juga punya sifat. Tetapi kapan dikatakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ditauhidkan? Tatkala kita mengatakan tidak ada yang menyertai Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan ini 2 hal yang tidak bisa terpisah-pisahkan. Kenapa? Karena setiap nama Allah mengandung sifat. Tidaklah Allah dikatakan Ar-Rahim kecuali dia maha rahmat. Tidaklah dikatakan Al-Ghafur kecuali dia maha pengampun. Saya sering merenungkan tentang perkataan Allah atau nama Allah Al-Ghafur, Allah maha pengampun. Kita saja sama orang tua kita yang begitu sayang sama kita. Terkadang kalau kita salah kita minta maaf, orang tua tidak memaafkan. Iya tidak? Itu ibu kita sendiri, itu ayah kita sendiri. Terkadang begitu sayangnya dia sama kita, kita pernah dalam perutnya 9 bulan, tapi ada terkadang kita salah, mungkin saking besarnya salah kita, ibu kita tidak maafkan kita. Tapi ke Allah tidak, Allah Al-Ghafur, dia maha pengampun. Sebesar apapun salah kita, sebanyak apapun salah kita, tapi kalau kita benar-benar kembali kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Oleh karenanya dalam penterjemahan nama-nama dan sifat kita selalu menggunakan kata maha. Maha. Tidak tahu di Malaysia juga ada enggak? Dipakai enggak? Maha. Maha ini sebagai tamyiz untuk pembeda antara nama-nama Allah dengan nama-nama manusia. Menyayangi, tapi kalau dalam bahasa Arab enggak ada bedanya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, ya. Dalam wa kana Allahu sami'an basira, sungguhnya Allah mendengar. Sami'an basira bahasa Arabnya sama. Faja'alnahu sami'an basira, enggak ada bedanya secara tulisan bahasa Arab. Tapi orang mengerti bahwasanya sami'annya Allah beda dengan sami'annya manusia. Basirannya Allah beda dengan basirannya apa? Manusia. Nah, kita orang Melayu tatkala menerjemahkan kita tambah dengan maha. Untuk membedakan bahwasanya mendengarnya Allah dan melihatnya Allah itu ditauhidkan, tidak ada yang boleh sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Dari situlah sisi mentauhidkan Allah, topiknya sama. Ini berkaitan dengan sifat-sifat. Kalau ini tentang perbuatan-perbuatan Allah, kalau tauhid asma sifat mengesahkan apa? Mengesahkan nama-nama
dan sifat-sifatnya. Ini semua, jadi makanya dibagi dua, karena ini topiknya berkaitan dengan tentang Allah. Ini tentang apa? Allah. Kalau ini tentang apa? Topiknya tentang apa? Perbuatan hamba. Paham tak? Karenanya, kenapa orang pergi ke dukun dikatakan syirik? Karena orang yang pergi ke dukun, dia meyakini dukun itu mengetahui masa depan. Padahal itu hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala tentang pengetahuan tentang masa depan. Maka dia dikatakan syirik karena dia syirik dalam tauhid al-asma wa sifat. Orang percaya dukun itu syirik dalam tauhid al-asma wa sifat karena dia meyakini ada zat lain yang mengetahui masa depan sebagaimana Allah mengetahui masa depan. Paham? Kalau paham, alhamdulillah ya. Coba saya mau tanyakan, antum katanya sudah paham ya. Siapa yang berani maju jelaskan ulang? Sekarang saya tanya sama antum. Di Malaysia ada laut apa di Malaysia? Hah? Ada laut apa di Malaysia? Laut Malaysia? Di Indonesia banyak laut, ha? Laut apa? Laut Cina Selatan ya, Laut Cina Selatan. Seandainya ada seorang budak Malaysia pergi ke pantai Laut Cina Selatan. Kemudian dia naik perahu di sana, naik kapal ya. Kemudian kapalnya oleng, goyang, ombak besar. Kemudian itu dia berteriak dari jauh dari laut, dia berkata, "Ya Nabi." Atau dia mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani." Atau kalau dia mengatakan, "Ya Hussein, ya Badawi." Ya. Minta tolong, "Aghithni." Dia mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani," atau "Ya Nabi, aghithni." Wahai Nabi, tolonglah aku. Ini orang musyrik atau bukan? Saya ingin tahu syirik dari sisi mana? Siapa yang saya jawab? Angkat tangan. Siap, silakan. Tauhid rububiyah dari sisi mana? Kenapa dikatakan dia syirik dalam tauhid rububiyah? Karena kenapa? Benar, dari syirik dia tauhid rububiyah, padahal hanya yang bisa menolong dia cuma siapa? Allah. Taib, dia meyakini Abdul Qadir Jailani bisa menolong dia. Dan ini tidak mungkin kondisi seperti ini karena ini berkaitan dengan pengaturan lautan, ya atau tidak? Yang mengatur laut cuma siapa? Allah. Berarti dia syirik dalam tauhid rububiyah karena dia meyakini ada zat lain selain Allah yang ternyata bisa menolong dia, yang bisa juga ikut mengatur lautan, menyuruh ombak untuk tenang, padahal itu hanya yang mampu hanya siapa? Allah. Taib, syirik dalam apa lagi? Angkat tangan biar berani tunjuk. Ya, taib, silakan. Kenapa uluhiyah? Dia berdoa kepada Allah mengatakan aghithni. Itu adalah bentuk doa. Padahal tidak ada yang berhak untuk didoai kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syirik yang paling parah. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Taib, syirik dalam sisi apa lagi? Ya. Syirik dalam semua sifat. Kenapa? Hanya Allah Maha menolong. Terus apa lagi? Hanya Allah yang Maha mendengar. Bayangkan dia di Malaysia, Abdul Qadir Jailani di mana? Yang bisa dengar suaranya hanya siapa? Allah. Ikan-ikan pun tak dengar. Yang dengar cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya Maha mengetahui karena kapan saja dia minta tolong, dia yakin Abdul Qadir Jailani tahu. Padahal yang tahu seorang dalam setiap saat hanyalah siapa? Allah. Kita saja enggak tahu. Nabi sih tidak tahu apa yang terjadi di tempat yang jauh. Sulaiman tidak tahu, alaihissalam tidak tahu apa yang terjadi di Ratu Balqis, sehingga dia harus dikabari oleh burung hudhud. Paham? Maka waktu seorang mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani, aghithni," dia juga syirik dalam tauhid al-asma wa sifat. Karena dia meyakini ada yang mengetahui, Maha mengetahui selain Allah. Ada yang Maha mendengar selain apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun yang gugur kecuali Allah Maha mengetahui. Dimanapun daun tersebut, ya,
Di Malaysia kah, di Indonesia kah, di mana? Di penjuru hutan ada satu daun, jutaan daun jatuh mungkin setiap saat. Allah Maha mengetahui ilmu tentang setiap daun tersebut. Kenapa? Ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah yang menciptakan tahu tentang apa yang diciptakan? Daun-daun tersebut ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha mengetahui tentang daun-daun tersebut. Paham? Nah, Anda harus yakin kalau Allah Maha tahu daun-daun tersebut, maka seluruh yang ada dalam hati Anda Allah Maha tahu. Karena Anda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan hati Anda Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Apapun terbetik dalam hati kita, apakah ria ingin dipuji, ujub, bangga, sombong, hasad, dengki, semuanya Allah Maha mengetahui gerakan-gerakan hati seseorang. Jadi kesimpulannya, orang yang mengatakan di Cina Selatan mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani aghithni, dia syirik dalam ketiga-tiga tauhid. Paham? Baik. Kalau ada yang protes, Ustaz, siapa yang bagi-bagi tauhid seperti ini ya? Ini dari mana dalilnya? Ini sering dibilang seperti itu ya. Kita bilang ini pembagian tidak perlu dalil. Ini hanya metode pembelajaran. Hanya metode pembelajaran. Anda enggak usah bagi juga enggak apa-apa. Yang penting Anda jangan salah. Saya tanya sama antum, apakah Nabi SAW meyakini hanya Allah pencipta? Apakah Muhammad SAW dan para sahabatnya meyakini Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memiliki? Lah, keyakinan Nabi itu kita hanya namakan dengan tauhid apa? Rububiyah. Anda enggak namakan enggak apa-apa. Paham? Apakah Nabi dan para sahabatnya pernah menyembah selain Allah? Enggak, mereka menyembah cuma siapa? Allah. Nah, sikap Nabi dan para sahabatnya yang menyembah hanya kepada Allah kita namakan dengan tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Paham? Sama. Apakah Nabi meyakini ada yang Maha mengetahui selain Allah? Jawabannya tidak ada. Nah, keyakinan Nabi bahwasanya yang mengetahui hanya Allah itu kita namakan dengan tauhid apa? Al-asma wa sifat. Ini hanya metode pembelajaran. Ya, hanya metode pembelajaran. Kalau kita tidak mau bagi juga enggak ada masalah, yang penting kamu jangan salah. Kenapa butuh pembagian ini? Itu pertanyaan, kenapa butuh pembagian ini? Karena pembagian dibutuhkan karena ada yang menyimpang. Karena ada yang menyimpang. Dia benar dalam satu sisi, dia salah dalam sisi yang lain. Buktinya, betapa banyak orang menyangka dia bertauhid padahal dia menyembah kepada selain Allah. Sementara dia meyakini yang menciptakan hanya Allah, yang mengatur alam semesta hanya Allah. Tapi waktu menyembelih dia menyembelih kepada jin. Maka kita harus jelaskan, kamu ini benar dalam yang ini, salah dalam yang ini. Nah, yang ini namanya, yang benar itu namanya tauhid rububiyah, yang salah namanya tauhid al-uluhiyah. Jadi pembagian ini muncul kalau sebenarnya tidak ada penyimpangan, tidak perlu kita bagi-bagi. Paham? Saya ulangi. Sebenarnya kalau tidak ada penyimpangan, tidak perlu kita bagi-bagi. Tetapi karena ada penyimpangan, kesalahpahaman dalam penerapan tauhid, maka perlu kita bagi sehingga kita bisa menjelaskan mana titik yang benar dan mana poin yang salah. Paham sampai di sini? Oleh karenanya ketika orang-orang musyrikin mereka salah, maka perlu penjelasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita mau cari, sebenarnya tidak butuh dalil tapi ini sekedar untuk penjelasan aja, penjelasan. Pertama, pembagian perlu karena apa? Karena ada penyimpangan. Allah berfirman tentang orang musyrikin, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah berfirman, tidaklah beriman, bayangkanlah, beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka musyrik. Iman tauhid. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, orang-orang musyrikin Arab mereka menggabungkan antara iman dengan kesyirikan. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun."
dalam akhir-akhir surat Yusuf. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka apa? Musyrik. Perhatikan, beriman dan syirik digabungkan dalam satu ayat dan ini merupakan dua-duanya merupakan sifat orang-orang musyrikin Arab. Kalau antum baca tafsir ayat ini seluruhnya, antum akan dapati pernyataan Ibnu Mas'ud mengatakan iman mereka yaitu kalau ditanya, ya, siapa yang menciptakan langit, kata Allah, kata mereka Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan siapa? Allah. Itulah iman mereka. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaquluna Allah. Mereka jawab yang menciptakan adalah siapa? Allah. Berarti iman mereka itu. Mereka yakin hanya Allah yang Maha Pencipta, hanya Allah yang Maha memberi rizki, hanya Allah yang Maha rububiyahnya. Ternyata mereka berbuat syirik. Wahum musyrikun. Kesyirikannya di mana? Kesyirikannya ternyata mereka menyembah berhala, ternyata mereka menyembelih kepada selain Allah, ternyata mereka pakai azimat-azimat. Ternyata mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini butuh pembagian. Ternyata ada tauhid mereka yang benar, ternyata tauhid mereka yang salah. Nah, mereka yang benar ini pada tauhid apa? Rububiyah. Antum-antum enggak lihat sini aja. Kelihatan kah? Enggak lihat ah? Kasihan nanti menghayal aja, salah menghayal bahaya. Yang bisa pindah sini aja. Yang bisa pindah sini. Ini tauhid apa? Rububiyah. Mereka salah dalam tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Nah, karena ada kesalahan dari orang musyrikin, maka Allah membagi. Ya. Allah membagi. Allah ingatkan kalian benar dalam tauhid rububiyah, kalian salah dalam tauhid uluhiyah. Maka Allah sering berdalil dengan tauhid rububiyah untuk membantah mereka yang salah dalam tauhid uluhiyah. Makanya Allah mengatakan, "A ilahun ma Allah." Siapa yang beri rezeki, siapa yang menciptakan kalian? Apakah ada sembahan selain Allah? Kalau kalian tahu yang menciptakan hanya Allah, beri rezeki hanya, kenapa kalian menyembah selain Allah? Itu sering. Ya. Ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 21 kalau tidak salah. Wahai manusia sekalian, ya, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yang telah menghamparkan bumi bagi kalian. Yang telah meninggikan langit bagi kalian, yang telah menurunkan hujan bagi kalian, yang menumbuh-numbuhkan tumbuhan hanya bagi kalian hanyalah Allah. Maka jangan kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Kalian berdoa, beribadah kepadanya, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu semua yang menciptakan hanyalah Allah. Ini ayat Al-Baqarah 21. Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk memperbaiki tauhid uluhiyah mereka yang keliru. Faham? Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk memperbaiki tauhid uluhiyah mereka yang salah. Contoh dalam surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 21. Ini contoh. Sehingga tatkala itu di zaman Nabi ada pembagian tauhid menjadi secara konten. Nabi tidak pernah mengatakan, tapi secara konten Allah sudah membagi rububiyah dan apa? Uluhiyah. Secara konten ya. Kenapa Allah ingatkan kepada orang musyrikin yang mereka bertauhid dalam rububiyah, namun mereka salah dalam peribadatan, mereka salah dalam tauhid uluhiyah. Jadi pembagian ini sebenarnya tidak perlu kalau tidak ada penyimpangan. Tatkala timbul penyimpangan, orang-orang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat, mereka menolak sifat-sifat Allah, mereka menolak uluhullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak kalamullah, kata mereka Allah tidak berbicara dengan harfin wa saut, Al-Qur'an ini hanyalah makhluk, maka butuh penjelasan. Butuh penjelasan kita bagi ini bahwasanya agar kita tepat dalam setiap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat sebagaimana dalam tauhid rububiyah tidak ada salah, dalam tauhid uluhiyah tidak ada salah, dalam tauhid asma wa sifat juga tidak boleh salah. Jadi intinya pembagian ini perlu karena ada apa? Penyimpangan. Fahimtum? Taib. Dalil yang kedua, ya.
Ini hanya apa? Metode pembelajaran. Sebagaimana hukum dibagi menjadi 5. Bagi menjadi 5. Sebagaimana kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ini cuma metode pembelajaran. Kalau kita dalam bahasa Arab kita namanya isim, fi'il, harfun. Ada namanya isim, ada namanya kata kerja, kata benda, kata kerja, huruf. Nabi juga tidak pernah bagi-bagi seperti ini. Contoh masalah fikih, Nabi tidak pernah bagi hukum fikih ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Siapa yang bagi? Orang belakangan. Kenapa dibagi? Supaya tidak ada kerancuan. Jangan disangka setiap perintah Nabi semuanya wajib. Jangan disangka setiap larangan Nabi semuanya haram. Maka perlulah pembagian para ulama menjelaskan. Tidak semua yang diperintah oleh Nabi wajib otomatis. Ada wajib, ada sunnah. Bahkan ada yang mubah. Al-amr ba'dal hadhar. Perintah setelah larangan bisa jadi mubah. Tidak semua perintah otomatis jadi wajib. Nah untuk itu adakan pembagian. Dibagilah namanya wajib, mandub atau sunnah. Kemudian mubah. Ya, kemudian setelah itu pembagian lagi yang namanya makruh, yang namanya apa? Haram. Apakah Nabi pernah bagi-bagi seperti itu? Tidak pernah. Bolehkah pembagian tersebut? Boleh atau tidak? Boleh. Untuk apa? Metode pembelajaran. Paham? Metode pembelajaran. Yang ketiga, ahlul bid'ah juga membagi. Banyak orang protes dibilang ahlul bid'ah ya. Karena mereka bid'ahnya bid'ah hasanah ya. Jadi ahlul bid'ah hasanah ya. Juga membagi ya. Sebagian mereka juga membagi. Contoh. Dalam buku-buku baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah kita dapati mereka mengatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Saya sudah baca buku mereka. Mereka juga bagi tauhid uluhiyah, tauhid apa? Rububiyah. Dalam buku-buku mereka juga mereka membagi tauhiduz zat, tauhidus sifat. Dalam buku-buku mereka. Ya. Mereka bagi juga apa namanya? Tauhid zat, tauhid apa? Sifat. Apa namanya bukan apa? Mereka bagi juga sifat zat. Mereka bagi menjadi sifat fi'il. Mereka bagi juga ada sifat zatiyah, ada sifat apa? Fi'liyah. Dalam buku-buku mereka. Dalam buku Syarah Aqidah Asy'ariyah juga mereka bagi, ya. Dan mereka mengatakan inna Allaha wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Wahidun fi sifatihi la nadhira lahu. Wahidun fi af'alihi la syabiha lahu. Atau seperti itu. Mereka bagi juga dari 3. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid fi'il. Dalam buku-buku mereka. Mereka juga bagi. Kemudian datang orang belakangan, ada yang mengatakan yang bagi 3 trinitas. Subhanallah. Apa yang semua dibagi 3 menjadi trinitas? Kalau saya punya istri 3, saya bagi 3, kemudian rumahnya bagi 3, trinitas. Sepertinya, apa hubungannya trinitas dengan ini? Orang bagi kata menjadi 3, trinitas. Tidak nyambung ya. Tapi sering dipakai oleh mereka. Lihat bahwasanya orang-orang sunnah itu sama seperti orang Nasara, sama-sama ya tatslis, sama-sama apa? Trinitas. Apa hubungannya, akhi? Jadi kalau bantah yang ilmiah, jangan bantah seperti itu, enggak nyambung ya. Hanya menipu orang-orang awam, ya. Paham? Jadi inilah sekedar kita punya wacana bahwa bagian ini hanyalah sekedar metode pembelajaran. Anda tidak membagi juga enggak ada masalah. Yang penting kontennya benar. Yang penting Anda jangan menyimpang dalam tauhid uluhiyah, jangan menyimpang dalam rububiyah, jangan menyimpang dalam tauhid asma sifat. Kenapa mereka begitu mengingkari bagian ini? Karena ini awal dari penjelasan penyimpangan mereka. Saya ulangi. Kenapa mereka begitu benci dengan bagian ini? Karena pembagian ini adalah metode awal untuk menjelaskan penyimpangan apa? Mereka. Mereka tidak mau kalau orang minta di kuburan dikatakan musyrik, mereka enggak mau. Kita tidak bisa menjelaskan dengan gamblang kalau kita kecuali dengan menjelaskan pembagian ini. Paham? Betapa banyak orang merasa tidak musyrik kecuali kalau pindah agama.
Tapi kalau dia minta-minta kepada penghuni kubur, dia tidak merasa musyrik. Kalau dia potong kambing buat jin, dia tidak merasa musyrik. Saya sholat kok, saya haji kok. Iya, Anda musyrik. Kenapa musyrik? Ya, kita jelaskan. Anda musyrik dalam tauhid apa? Uluhiyah. Dalam rububiyah Anda benar. Paham? Jadi saya ulangi, kenapa mereka benci bagian ini? Karena ini adalah awal dari penjelasan untuk menjelaskan penyimpangan mereka. Taib? Masih paham? Silakan dicatat. Direnungkan, yang tidak paham tanya. Ya. Sebagian orang-orang Sufiyah membagi tauhid menjadi 3. Mereka katakan tauhidul khassah, tauhidul ammah, tauhidul khassah, tauhid khassatil khassah. Tauhidnya orang umum, tauhidnya orang khusus, tauhid orang super khusus. 3 juga dibagi sama. Trinitas. Kalau sudah dihapus ya. Saya harus hapus sendiri. Ada yang bisa hapus kan? Tunggu, sudah belum? Tunggu. Biar kalau sudah kita ada yang foto. Kalau sudah hapus ya, sudah ya. Sudah hapus. Silakan. Ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan poin berikutnya tentang ini? Dua ya. Apa? Kalau ada sebagian ulama Ibnu Qayyim bagi menjadi 2, tapi dia tadi tauhid ilmu wal ma'rifah atau tauhid ilmu wal khabar. Tauhid 2, tauhid amal wa talab, tauhid uluhiyah. Terus yang poin kedua, tauhid tentang ilmu dan ma'rifat tentang Allah. Yang di sini ada rububiyah dan asma wa sifat. Jadi bagi 2 boleh, bagi 3 boleh, yang penting kontennya benar. Ya. Ada yang bagi 4 terserah, tapi yang benar kontennya. Ada yang bagi 4 tambah 1 intinya ingin mengkafirkan pemerintah. Wah, ini bahaya kontennya. Ya. Nanti bagi 4, bagi 5 enggak, bagi 7 enggak apa-apa. Yang penting jangan salah apa? Kontennya. Tak ada masalah. Ya. Yang penting kontennya benar. Ini pembagian hanya metode pembelajaran, bukan mau turun dari Al-Qur'an harus bagi 3, enggak. Nanti bagi 2, bagi 3, nanti enggak bagi juga enggak apa-apa. Yang penting kontennya benar. Paham ya? Baik, ada lagi yang bertanya? Ada sebagian mereka bagi rububiyah uluhiyah. Ya, sebagian mereka menyerang, sebagian mereka tidak. Ya. Nanti ini kalau itu pembahasan masalah uluhiyah tentang pemaknaan ilah, mereka ada kesalahan di situ. Mereka maknakan ilah itu fi'al bimakna la qadir 'ala al-ikhtira'. Kata mereka la ilaha illallah, tapi sebagian mereka tidak semua ya. Sebagian mereka mengartikan la ilaha illallah la qadir 'ala al-ikhtira', artinya tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah. Nanti akan kita jelas kenapa mereka tafsirkan seperti itu, karena mereka waktu menulis buku tentang tauhid, konsentrasi mereka membantah terhadap orang-orang mulhidin yang menolak adanya Tuhan, adanya pencipta, sehingga mereka fokus seakan-akan la ilaha illallah maknanya demikian, tidak ada pencipta kecuali Allah. Tatkala la ilaha illallah dimaknakan demikian, orang yang meyakini Allah satu-satunya pencipta, kemudian dia menyembelih untuk jin, dia tidak merasa syirik. Karena waktu dia menyembelih kepada jin, dia tahu pencipta hanyalah siapa? Allah. Tatkala dia minta kepada penghuni kubur, dia tidak meyakini penghuni kubur ini pencipta alam semesta, tidak. Makanya dia merasa dia bertauhid. Paham? Orang-orang pergi ke dukun, apa dia merasa dukun ini Tuhan? Tidak. Tapi bilang dukun hanyalah sebab. Sehingga dia tidak merasa berbuat apa? Kesyirikan. Tatkala kita artikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah.
Padahal kalau kita artikan tidak ada pencipta kecuali Allah, orang Yahudi juga bertauhid, ya tidak? Orang tauhid, apakah ada Tuhan lain selain Allah pencipta? Tidak. Sama orang Nasrani juga tidak ada pencipta kecuali Allah. Isa hanyalah bagian dari Allah. Sehingga mereka sebenarnya juga tidak musyrik. Kapan mereka menjadi musyrik? Tatkala kita ada tambahan arti la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Tambah lagi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akibat ketidakpahaman tentang la ilaha illallah menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Saya juga dulu waktu kecil di Indonesia, waktu saya masih SD, SMP, saya menyangka la ilaha illallah itu maknanya demikian. Tidak ada yang mencipta kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terbetik dalam benak saya bahwasanya orang ke dukun itu musyrik. Kita lihat ada hati tidak menerima, tapi ya saya tidak merasa itu syirik. Ada orang menyembelih untuk jin bangun rumah, dia menyembelih untuk jin. Saya tidak merasa itu apa? Syirik. Ya, bahkan orang lain, orang pintar, orang sakti, malah orang tertarik. Padahal itu apa? Kesyirikan. Kita baru paham tentang makna syirik setelah kita tahu la ilaha illallah, ternyata tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seluruh perbuatan hamba harus diesakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada mic tidak? Biar yang lain dengar. Tak ada. Ini apa ini? Silakan. Ya. Itu pembahasan lain, pembahasan masalah al-udzur bil jahal. Apakah seorang melakukan kesyirikan tanpa dia ketahui itu kesyirikan karena dia awam tidak ngerti? Apakah dia ma'dzur? Udzur? Jawabannya iya. Jawabannya ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, saya tidak mengatakan musyrik orang yang beribadah di kuburan Ahmad Badawi li adami man yunabbihuhu, karena tidak ada orang yang memperingatkannya, dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Yang penting dia asalnya Islam, dia terjerumus dalam kesyirikan karena tidak mengerti, maka kita katakan kita tidak bisa memvonis dia langsung otomatis menjadi apa? Musyrik. Tetapi tugas kita memperingatkan, itu perbuatan syirik. Wajib bagi kita untuk kita memperingatkan. Tidak boleh kita diamkan. Masalah dia jahil urusan sama, orang tidak tahu kalau khamar haram, dia minum halal atau tidak. Tidak apa-apa kalau dia tidak tahu kalau khamar itu haram. Dia baru masuk Islam minum khamar, mabuk tiap hari, berdosa? Tidak. Tapi apa kita ingatkan khamar haram atau biarin aja biar enggak berdosa? Saya tanya sama antum, ada orang baru masuk Islam, tidak mengerti kalau bir itu haram, dia minum mabuk tiap hari, berdosa atau tidak? Tidak. Tapi kita sebagai kita ingatkan enggak ini haram? Ingatkan. Ya, bukan kita bilang enggak usah, biar aja dia enggak berdosa, minum aja terus. Ingatkan. Ya. Sama, ada orang ke kuburan minta-minta nyembelih, kita ingin ini syirik. Enggak boleh. Ya. Sebagaimana para nabi diutus untuk meringatkan kaumnya. Masalah mereka dapat uzur atau tidak, maka itu kembali kepada Allah, tetapi secara umum ada uzur bil jahal. Dan orang yang paling beri uzur Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau beri uzur dalam banyak hal. Demikian juga dalam masalah semua sifat. Mengingkari Allah di atas langit itu mengingkari banyak ayat. Padahal kita tahu mengingkari satu ayat itu kekufuran. Tetapi tidak ada orang mengkafirkan Asy'ariyah, tidak ada. Paham? Tidak ada yang mengkafirkan. Tapi tugas kita memperingatkan, itu tidak benar. Itu tidak benar, itu kesalahan. Paham? Mu'tazilah juga mengingkari sifat-sifat Allah, ribuan ayat mereka tolak. Ya, apa kita mengkafirkan? Tidak. Yang saya tahu orang mengkafirkan Jahmiyah. Ada sebenarnya mengkafirkan apa? Jahmiyah. Secara umum para ulama tidak mengkafirkan Asy'ariyah. Secara umum para ulama tidak mengkafirkan Mu'tazilah. Tapi banyak di antara mereka yang mengkafirkan apa? Jahmiyah, karena terlalu parah dalam masalah asma wa sifat. Jadi tidak semua orang terjerumus dalam kesyirikan maka dihukumi musyrik. Tidak semua orang terjerumus dalam bid'ah dikatakan mubtadi'. Tidak semua orang kemudian terjerumus dalam kesalahan dikatakan langsung divonis. Maka ini ada namanya iqamatul hujjah. Kalau tidak ada uzur maka tidak perlu ada pembahasan iqamatul hujjah. Dan ini sering disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah tentang masalah iqamatul hujjah. Bahkan para ulama jelaskan syarat-syarat yang menegakkan hujjah siapa. Ini menunjukkan ada uzur bil jahal. Maksudnya ada uzur, orang melakukan kesyirikan bisa jadi tidak musyrik karena dia jahil, tidak ngerti. Tapi ada lagi yang tanya tentang ini. Tentang pembagian.
Sudah tidak ada? Masih berapa menit lagi kita? Masih 1 jam lagi? 45 menit. Baik, kita lanjutkan. Secara umum, bagaimana manhaj Ahlussunnah terhadap ayat-ayat sifat, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka ada 3 model sifat-sifat. Ada sifat-sifat yang dinafikan dalam Al-Qur'an maupun sunnah, ada sifat-sifat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an maupun sunnah, ada sifat-sifat yang didiamkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Yang pertama, tentang sifat-sifat yang ditetapkan, maka Ahlussunnah ya menetapkan seluruh sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya. Sesuai dengan keagungan Allah. Tanpa nanti kita jelaskan habis ini. Tanpa tahrif, tanpa takyif, tanpa tasbih, tanpa ya tamthil, ta'til ya. Sifat-sifat ditetapkan oleh dalil kita tetapkan. Kemudian sifat-sifat dinafikan oleh dalil dinafikan. Ini juga dinafikan. Seperti la sinatu wala naum, Allah tidak ngantuk dan tidak apa? Tidur. Seperti laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid." Sungguhnya Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nafikan. Ya. Contoh lagi seperti "Wa ma masana min lugub." Tidak ada keletihan yang menimpa kami. Ini semua adalah sifat-sifat dinamikan, maka kita nafikan sifat-sifat tersebut. Secara sederhana. Kemudian sifat-sifat yang didiamkan oleh dalil, ya, maka metodenya tidak ditetapkan dan tidak dinafikan, kecuali setelah penjelasan. Contoh sifat-sifat ini namanya contohnya
Ada yang bilang jihah, arah. Ada namanya jism. Ini contoh-contoh terkadang disebutkan oleh ahlul bidah, jihah, jism, jasad atau apa ya. Maka sifat-sifat seperti ini kita bilang kita tidak menetapkan dan kita tidak menolak kecuali kau jelaskan apa maksudnya jihah. Apa maksudnya jism? Contoh, kalau jism maksudnya badan, kita bilang Allah tidak berjism. Tapi kalau jism maksudnya zat, kita katakan Allah berzat. Paham? Contoh seperti itu. Kalau jihah, apa maksudnya jihah? Kalau jihah maksudnya Allah di atas ketinggian, kita bilang kita tetapkan. Kalau jihah maksudnya adalah Allah dinaungi oleh tempat, kita bilang tidak, Allah tidak dinaungi oleh tempat. Ya, jangan dulu terjebak dengan istilah-istilah mereka. Ini istilah-istilah yang muncul dari mutakallimin ahlul kalam. Maka tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam Sunnah, maka kita harus istifsar terlebih dahulu. Kita tanya, apa maksud Anda dengan ini? Tentang jihah, arah, atau jism itu maksudnya apa? Taib. Mengenai sifat-sifat yang ditetapkan, kita katakan tadi menetapkan seluruh sifat-sifat Allah dalam Al-Quran maupun Sunnah sesuai dengan keagungan Allah, ya, tanpa apa istilahnya? Tahu ya, artinya tanpa ya? Tanpa berharap mengetahui hakikatnya. Bilang qat utama anil idrak. Jadi bahasa Arabnya qat utama an idrakil kaifiyah. Kaifiyatu as-sifat. Menutup seluruh harapan untuk mengetahui bagaimananya apa? Sifat-sifat Allah secara hakiki. Tidak mungkin kita tahu. Tangan Allah bagaimana enggak mungkin kita tahu. Zat Allah bagaimana enggak mungkin kita tahu. Wajah Allah bagaimana enggak mungkin kita tahu. Dan jangan berharap, enggak boleh berharap. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian ini tanpa penyimpangan ya. Ini ada namanya tahrif. Kemudian ta'til. Tamsil, takyif. Ta'til artinya penolakan. Ta'til artinya menyimpangkan. Menyimpangkan. Tamsil artinya menyamakan. Takyif artinya membagaimanakan. Mengkaifiatkan. Akan dilihat satu persatu ya. Saya ingin nukilkan perkataan Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Belum selesai, jangan dulu foto, belum selesai. Saya bacakan ya, antum bisa buka dalam Sunan Tirmidzi di bawah hadis
nomor 662. Waktu Imam Tirmizi bercerita tentang hadis Allah turun ke langit dunia. Ya, ini kesimpulan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, lihat apa? Lihat Sunan Tirmizi bawah hadis nomor berapa? 662. Saya bacakan, tolong perhatikan, tolong dengarkan. Abu Isa Tirmizi wafat pada abad keempat, kalau tidak salah ya. Jadi atau abad ketiga, ya. Saya bacakan, tolong perhatikan. Lepas dulu pena. Kata beliau, waqad qala ghairu wahidin min ahli ilmi fi hadzal hadis. Telah berkata bukan cuma satu orang dari para ulama tentang hadis ini. Wa ma yushbihu hadza min riwayat min sifat. Dan hadis-hadis yang semirip dengan ini tentang sifat-sifat Allah. Wa nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan tentang turunnya Allah setiap malam di langit dunia. Qalu, kata mereka, qad tasbutur riwayatu fi hadza wa yu'manu biha wa la yutawaham wa la yuqal kaifa. Perhatikan. Sifat riwayat-riwayat ini valid, ditetapkan dan diimani, yu'manu biha, diimani, wa la yutawaham, jangan dihayal-hayalkan, wa la yuqal kaifa, jangan bilang ini Wahabi lagi ya. Ini abad keempat yang ngomong begini ya. Wa la yutawaham, dan jangan dihayal-hayalkan, wa la yuqal kaifa, dan jangan ditanyakan bagaimana. Hakadha ruwiya an Malik, dan demikian diriwayatkan Imam Malik, wa Sufyan bin Uyainah, diriwayatkan Sufyan bin Uyainah, wa Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak, para ulama salaf, annahum qalu fi hadhihi al-hadits, mereka berkata tentang hadis-hadis ini, amiruha bila kaif, jalankan saja ya, artinya imani sesuai dengan zahirnya, bila kaif, tanpa bertanya bagaimananya. Wa hakadha qaulu ahli ilmi, nanti kita akan jelaskan makna ini, bila kaif ini akan kita jelaskan. Wa hakadha qaulu ahli ilmi, dan demikianlah perkataan para ulama min ahli sunnah wal jamaah, dari para kalangan ahli sunnah wal jamaah. Amal Jahmiyah, adapun Jahmiyah, fa angkarat hadhihi riwayat, mereka menolak riwayat-riwayat ini. Wa qalu hadza tashbihun, mereka berkata ini tasbih. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in min kitabih, padahal dalam Al-Qur'an Allah sebutkan lebih dari sekali dalam Al-Qur'an. Al-yada, Allah sebutkan tangan. Was-sam'a, Allah sebutkan pendengaran. Wal basara, dan Allah menyebutkan penglihatan. Fata'awwalatil Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah mentakwil hadhil ayat, mereka mentakwil ayat-ayat ini. Fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi, maka mereka mentafsirkan tidak sesuai dengan tafsiran ahlul ilmi. Wa qalu innallaha lam yakhluq adama biyadihi, mereka berkata Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Kenapa? Karena mereka mengingkari sifat apa? Tangan. Paham? Jadi yang mengatakan Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya Jahmiyah atau bukan? Jahmiyah. Yang bilang siapa? Abu Isa Tirmizi, bukan saya. Wa qalu inna ma'nal yad hahuna al-quwwah, orang-orang Jahmiyah mengatakan makna tangan adalah kekuatan. Paham? Yang bilang tangan maknanya kekuatan orang-orang Jahmiyah. Sebagian mereka ngaku-ngaku bantah Jahmiyah, padahal mereka sendiri apa? Jahmiyah. Wa qala Ishaq bin Rahuya, saya teruskan pembacaan. Berkata Ishaq bin Rahawai, innama yakunu tashbih idza qal, tasbih itu hanyalah jika dikatakan yadun kayadin, tangan seperti tangan, itu baru namanya apa? Tasbih. Au mithlu yadin, atau tangan seperti tangan Allah, seperti tangan manusia, itu baru namanya tasbih. Au sam'un kasam'in, pendengaran Allah seperti pendengaran manusia, itu baru tasbih. Au mithlu sam'in, atau seperti pendengaran. Fa idza qala sam'un kasam'in, kalau ada yang berkata pendengaran seperti pendengaran Allah, seperti pendengaran makhluk, au mithlu sam'in, atau seperti pendengaran makhluk, fa hadza tashbih, maka inilah tashbih. Wa amma idza qala, adapun jika dia berkata kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah, yadun wa sam'un wa basarun, Allah punya tangan, Allah mendengar, Allah melihat, wala yaqulu kaif, dan dia tidak mengatakan bagaimananya, wala yaqulu mithla sam'in, dan tidak mengatakan seperti ini, seperti anu, fa hadza la yakunu tashbihan, maka ini bukan tasbih. Wa huwa kama qala Allah taala fi kitabih, dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir.
Sungguhnya Allah tidak ada yang seperti dengan Dia dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, Allah Maha melihat, tapi tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala namun tanpa membagaimanakan dan tanpa menyamakan, dan mereka tetap menetapkan tangan. Ahlussunnah mengatakan Allah menciptakan Adam dengan tangan. Jangan dikatakan tangan kekuatan, jangan dikatakan tangan adalah kenikmatan. Yang mengatakan tangan adalah kekuatan, Allah tidak punya tangan, Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan tangan, itu Jahmiyah. Itu Jahmiyah. Ini perkataan para ulama, tadi nukil Imam Malik, nukil Ibnu Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawai, ulama salaf. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersanad, sanadnya kembali kepada salafus saleh. Adapun ahlul bidah, maka akidah mereka sanadnya kembali kepada pendiri mereka, kepada ahlul bidah, bukan kepada salafus saleh. Terlalu kenceng kah? Saya lupa, saya kira saya di Indonesia. Ya, baik, perhatikan ini. Perhatikan ya. Sekarang, tatkala kita menetapkan sifat-sifat Allah, baik Al-Quran maupun Sunnah, dan dalam hadis banyak, coba. Tidak ada sahabat pun yang protes. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tangan, Allah sebutkan mata, Allah sebutkan banyak hal ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Abu Jahal datang, wahai Muhammad, kata Tuhan ente punya tangan seperti tangan saya, tidak ada. Abu Jahal tidak memahami demikian, bahwasanya tangan Tuhan seperti tangan apa? Manusia. Seandainya kalau tangan Tuhan seperti tangan manusia, pasti Abu Jahal sudah ngejek. Mana Tuhanmu sini suruh datang lawan sama saya. Faham? Abu Jahal waktu Allah menyebutkan tangan, menyebutkan sifat-sifat Allah, Abu Jahal dan orang musyrikin lain tidak ada yang protes. Mereka tahu itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga waktu Nabi SAW menyebutkan banyak ayat tentang sifat rahmat. Mereka bilang, ahlul bidah mengatakan, mutakalimun mengatakan tidak boleh kita bilang sifat rahmat. Rahmat itu kerendahan, itu manusia. Allah tidak merahmati kalau begitu. Tidak boleh kita bilang Allah mencintai. Allah itu tidak mencintai dan tidak boleh dicintai. Mereka mengatakan demikian. Mencintai itu sifat manusia. Loh, cinta Allah tidak sama dengan cinta ente. Cinta antum tidak sama, cinta anda. Rahmat Allah tidak sama dengan rahmat anda. Akhirnya kalau dikatakan rahmat, katanya ditafsirkan iradatus sawab. Allah menghendaki memberikan pahala. Yang mereka tetapkan iradah. Adapun rahmat enggak, cinta enggak. Allah enggak memiliki sifat rahmat, subhanallah. Bagaimana? Dalam hadis banyak Allah sebutkan tentang sifat, Nabi sebut tentang sifat rahmat. Justru Nabi ingin menjelaskan, bahkan Nabi menganalogikan antara rahmat manusia dengan rahmat Allah. Contoh dalam Sahih Muslim. Waktu Nabi bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang wanita mencari-cari anaknya yang hilang. Setelah lama mencari anak yang hilang, kemudian dia dapat, kemudian dia peluk anak tersebut, kemudian dia susui anak tersebut. Kata Nabi, ini pemandangan indah, kata Nabi, "Atarawna anna hadhihi taridatun waladaha finnar?" Wahai para sahabat, apakah menurut kalian ini ibu akan melemparkan anaknya di api? Kata mereka, tidak mungkin ya Rasulullah. Wahia taqdiru alla, ya, dan sementara dia mampu untuk tidak tatraha, untuk melemparkannya. Kemudian tatkala para sahabat ngerti tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anak, ini rahmat di antara manusia, lalu Nabi mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Berarti Allah punya sifat rahmat enggak? Punya. Tapi tidak seperti ibu ini, lebih agung daripada ibu ini. Tapi kita paham rahmat itu, kita paham kasih sayang. Dan ini akidah orang awam. Makanya kalau dikatakan bahwasanya orang awam seluruhnya adalah menurut akidah ini, kita bilang tidak benar. Kebanyakan orang awam mengerti tentang kasih sayang Allah. Dan mereka tidak takwil. Hanya ahlul bidah yang dai-dai saja yang mentakwil. Adapun orang awam kalau tidak diajari, tidak ditalkin, mereka tidak mentakwil. Ini saya sering sampaikan. Jadi pernyataan bahwasanya kebanyakan orang Islam adalah di atas akidah ini, kita bilang tidak benar. Hampir seluruh manusia kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas, ya atau tidak? Kita serahkan kepada yang di atas. Semuanya mengatakan demikian. Nanti kalau ditalkin baru kita serahkan kepada yang di bawah belakangan. Tapi kalau tidak diajari, mereka secara fitrah mengatakan kita serahkan yang di atas. Mereka mengatakan kamu dicintai oleh Allah,
kamu disayang oleh Allah sering diucapkan oleh orang awam, ya tidak? Menurut akidah Asy'ariyah enggak boleh bilang begitu. Enggak boleh bilang begitu. Kita bicara belak-belakan ya. Tidak boleh ngomong seperti itu. Karena Allah tidak mencintai sifat manusia katanya. Orang awam semua mengatakan Allah mencintai. Coba tanya orang Malaysia, Allah mencintai, cinta sama hambanya. Allah cinta sama hambanya. Tidak ada yang, oh maksudnya iroda ini, enggak ada begitu-begitu. Fitrah mereka langsung menerima. Bagaimana tidak? Nabi jelaskan di depan para sahabat. Kalian lihat ibu ini, sayang enggak sama anaknya? Sayang, Allah lebih sayang. Terus dimaksudnya, oh maksudnya bukan sayang, maksudnya iroda. Nabi tidak pernah jelaskan demikian. Semua orang bisa membedakan antara iroda, keinginan dengan cinta. Bisa dibedakan tidak? Bisa, semua orang paham iroda apa, cinta itu apa. Maka jangan ditafsirkan cinta dengan apa? Iroda. Bahkan Nabi mengatakan, ya, apa namanya? Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafi. Dalam Sahih Muslim, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas kata Nabi, Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, hamba yang qanaah merasa cukup, dan hamba yang tidak ingin tampil, bersembunyi, tidak ingin tenar. Orang baca ini, oh saya ingin dicintai oleh Allah. Rindu ingin bertemu Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Doa Nabi, ya Allah aku doa cinta kepadamu. Terus datang aturan tidak boleh cinta kepada Allah. Gimana? Allah tidak bisa dicintai dan Allah tidak mencintai. Dari mana seperti ini? Cinta itu adalah sifat manusia. Tidak boleh. Ya, repot kalau begitu. Paham? Allah gembira. Ya, Nabi bilang dalam Sahih Muslim. Ya. Lallahu asyaddu farahan bi 'abdihi yatubu ilaihi. Sungguhnya Allah lebih gembira tentang hamba kepada hambanya yang bertobat kepada Allah. Min ahadikum kana bi ardi falatin ma'arahilatihi. Daripada salah seorang dari kalian tatkala dia di tengah padang pasir, dia bawa ontanya. Wa alaiha syarabu wa ta'amuhu, di atas ontanya ada minumnya, ada makanannya. Ya. Kemudian fanfalatat minhu, tiba-tiba ontanya pergi kabur. Wa alaihi ta'amu wa syarabu. Onta tersebut kabur membawa makanan dan bekalnya, semua minumnya dibawa. Kemudian dia pun pasrah. Fattaja'at tadhilli syajarah. Di tengah padang pasir, enggak ada air, enggak ada makanan, apa yang dilakukan? Dia tunggu mati. Mau cari onta lari kemana? Enggak bisa. Dia pun tidur menunggu kematian datang secara bertahap. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala dia sudah siap untuk mati, idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya datang. Fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia pegang tali kekangnya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah, salah ngomong gara-gara saking apa? Gembiranya. Kemudian kata Nabi, lallahu asyaddu farahan. Allah lebih gembira dengan gembiranya hamba ini jika ada hambanya yang bertobat. Ini hadis kalau kita baca semangat kita bertobat. Allah senang kalau ada hambanya bertobat. Oh enggak ada Allah senang, itu sifat manusia, enggak boleh. Terus itu maksudnya apa? Ini senang mau diartikan apa? Hah? Ya, ente bicara orang awam. Oh, itu dalam bahasa Arab senang itu dari mana seperti ini? Apakah Quran hanya turun untuk orang-orang secuil yang hanya mengerti masalah begini, filsafat dan yang lainnya? Tidak. Al-Quran turun kepada manusia secara umum. Apalagi bahas tentang Tuhan, semua orang harus ngerti. Allah Maha Sayang, Allah Maha Cinta, Allah Maha macam-macam, Maha Rahmat. Ya. Allah mengatakan, ajaballah atau dhahikallah min rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa atau Allah gembira. Allah kagum dengan dua orang yang saling membunuh di antara keduanya, ternyata dua-duanya masuk surga. Bagaimana ceritanya? Mereka jihad, satunya musyrik, satunya kafir, satunya musyrik, satunya muslim. Ternyata yang muslim terbunuh sama yang musyrik, matilah dia masuk surga. Ternyata yang musyrik masuk Islam. Kemudian belakangan mati syahid, masuk juga surga. Kalau ketemu di surga heran, ente kok masuk surga? Gimana ceritanya? Ente enggak tahu, saya bertobat habis itu kan. Allah senang dengan kondisi seperti ini. Allah gembira melihat seperti ini. Terus kemudian kita mengatakan harus ditakwil. Ada hal yang terkadang perlu kita jelaskan, tapi tidak semuanya kemudian kita tidak bisa terima dan itu tidak benar. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya dari dulu akidah Ahlussunnah seperti itu. Tidak ada sahabat seorang pun yang protes, "Ya Rasulullah, masa Allah tertawa? Ya Rasulullah, masa Allah gembira?" Tidak ada seorang sahabat pun yang protes demikian. Bukankah di zaman Nabi ada orang yang cerdas-cerdas, ada yang badui-badui? Tidak seorang pun dari mereka protes. Tatkala Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat, jumlahnya 80.000 lebih, ada yang 100.000 tatkala haji wada. Kata Nabi, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Nabi tunjuk ke atas.
Ada yang, Nabi, emang 7 ke atas ada apa di atas? Enggak ada yang begitu, bilang begitu. Nabi bohong, ternyata enggak ada apa-apa di atas. Enggak ada yang bilang begitu. Ini yang hadir orang awam, orang Arab Badui macam-macam. Nabi dengan mudahnya mengatakan Allahumma syhad. Nabi berdoa begini. Terus mereka mengatakan Allah tidak di atas. Subhanallah. Dari mana seperti ini? Mereka juga berdoa begini sama. Loh, kamu kok berdoa begini? Ini kiblatnya doa, subhanallah. Jadi enggak ada Allah di atas. Ente kiblat. Kiblat tuh sana. Tuh kiblat tuh. Gak ada kiblat di langit begini. Di langit tuh begini. Ya subhanallah. Jadi inilah kalau dipaksa-paksakan suatu yang mudah jadi susah. Sebenarnya akidah Ahlussunnah gampang sekali, mudah. Tatkala masuk filsafat, masuk macam-macam, akhirnya menjadi ruwet dan sulit. Coba mereka bicara Al-Quran. Al-Quran itu Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf. Terus waktu Allah mengatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, beri tangan. Oh, itu bukan suara Allah. Terus Musa dengar suara siapa kalau begitu? Wahai apa yang di tangan kananmu, wahai Musa? Qala hiya asaya atawakku 'alaiha wa husyu biha ala ghanami. Ini tongkatku. Nabi Musa menjawab. Dialog Nabi Musa dengan Allah. Kata mereka, Allah tidak pernah berbicara dengan suara. Terus Nabi Musa dengar siapa? Fastami' lima yuha. Wahai Musa, dengarkanlah wahyu yang sampaikan kepadamu. Oh, itu bukan suara Allah. Terus gimana? Innani anallah. Allah mengatakan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku. Oh, itu bukan suara Allah. Suaranya siapa gitu? Jin bilang sembah aku. Malaikat bilang sembah aku. Apakah malaikat Jibril berani mengatakan, saya Tuhan, sembah saya? Kenapa dibuat susah seperti itu? Bikin kaidah Tuhan tidak boleh bersuara. Ente kaidah datang dari mana seperti itu? Tuhan tidak boleh bersuara. Tuhan tidak boleh berbahasa. Terus Al-Quran ini apa? Al-Quran ini apa? Oh, Al-Quran ini bukan lafal Allah. Ini Jibril yang bikin atau Muhammad yang bikin sallallahu alaihi wasallam. Makhluk berarti, iya makhluk. Begitu perkataan mereka dalam buku-buku mereka. Terus sekarang kita dikatakan sesat oleh mereka. Subhanallah. Jadi akhi, kita menghadapi saudara-saudara kita yang punya paham seperti itu, ini tugas berat bagi kita untuk memahamkan kepada mereka. Cuma saya ingin antum yakin bahwasanya akidah ini akidah yang benar. Akidah yang ada sanadnya sampai kepada salafus saleh. Akidah bersama Al-Quran dan Sunnah, akidah yang mudah. Tidak susah-susah, mudah sekali, insya Allah gampang akidah Ahlussunnah. Kenapa kita buat sulit-sulit begini? Karena kita ingin bantah orang-orang yang menyimpang. Seandainya tidak ada penyimpangan, enggak usah bikin seperti dibagi-bagi, enggak perlu, paham? Enggak perlu saya datang jauh-jauh ke sini bikin pengajian. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tentang akidah Ahlussunnah, tentang menetapkan sifat-sifat Allah Al-Quran maupun Sunnah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita berlebihan ya, sebagian orang tidak boleh di Indonesia. Sebagian tempat kita dilarang isi pengajian. Kenapa? Dikatakan sesat. Kenapa sesat? Karena dia meyakini Allah di atas, subhanallah. Keluar fatwa. Pengajian itu sesat, kenapa? Karena meyakini Allah di atas, subhanallah. Keluar fatwa. Ini benar, ini fatwa resmi di sebagian daerah di Indonesia. Keluar fatwa, pengajian itu sesat, Ahlussunnah sesat, Salafiyin sesat. Kenapa? Karena meyakini Allah berbicara dengan suara. Sesat. Sebagian berfatwa tidak boleh sholat di belakang orang seperti ini, subhanallah. Kita tidak ada pernah berbicara melarang orang sholat di belakang asyar. Kita saudara kita semuanya. Ya, cuma kita harus membenarkan. Tugas kita yang mengetahui membenarkan. Taib. Di antara akidah Ahlussunnah dibangun di atas dua. Pertama, qat'u tama' an idrakil kaifiyah. Yaitu memutuskan segala harapan untuk mengetahui bagaimana kaifiyahnya sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena al-kalam fi sifat ini semua saya ambil dari Tatmuriyah ya, risalah Tatmuriyah ya. Saya ambil kesimpulan-kesimpulannya saja. Banyak yang saya ambil dari risalah Tatmuriyah, nanti antum baca sendiri di rumah ya. Al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Artinya pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat.
Intinya, sebagaimana kita tidak tahu kaifiat zat Allah, maka tentu lebih utama kita tidak tahu kaifiat sifat. Ada kaidah al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat, kaifiat sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Artinya apa? Kalau Anda tahu tentang zat sesuatu, Anda akan tahu kaifiatnya. Saya tahu air. Saya sudah lihat zatnya. Air itu ya dia mengalir kepada tempat yang lebih rendah ya. Ya, ini saya tahu karena saya tahu air. Saya tahu sifatnya. Air itu bisa diminum juga kan? Jadi saya tahu ya. Saya tahu kayu, saya tahu zatnya, maka saya tahu sifat-sifatnya. Kayu itu begini-begini. Logam, saya tahu zatnya, saya tahu sifat-sifatnya. Nah, kalau Anda tahu zat, Anda tahu sifat. Kaifiat zat, Anda tahu kaifiat sifat. Kalau Anda tidak tahu kaifiat zat, Anda tidak bakalan tahu kaifiat apa? Sifat. Orang tanya, ente bilang Allah punya tangan. Tangan Allah seperti apa? Kita bilang, ente tahu enggak zat Allah? Kalau ente enggak tahu, ya sudah. Dari mana ente tahu tentang tangan Allah? Itulah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Risalah Tadmuriyah. Disebutkan tentang dua contoh. Di antara dua contoh tersebut, ada yang disebut dengan surga, contoh surga. Naimul jannah, nikmat surga. Ini contoh. Contoh dalam risalah Tadmuriyah, Naimul Jannah. Bukan salah, mohon maaf, bukan Naimul Jannah, tapi tentang ar-ruh. Tentang ar-ruh. Contoh ar-ruh. Jadi kata Syekh Islam Taimiyah, ruh kita tahu ada ruh dalam tubuh kita. Namun kita tidak tahu bagaimana ruh tersebut. Terbuat dari zat apakah ruh tersebut? Tapi ruh dalam kita yakini semua ada ruh. Bahkan dekat kita, dalam tubuh kita ada ruh. Tapi tidak ada yang tahu ruh terbuat dari zat apa. Dan Allah Nabi menyebutkan sebagian sifatnya. Anna ruh idza kharajat tabi'ahal basar. Ruh kalau keluar mata mengikuti. Cuma itu aja. Sifat-sifat yang lain enggak ada. Kalau kita datangkan 1000 pakar fisika, 1000 pakar biologi untuk menjelaskan tentang hakikat ruh, pasti ada 1000 pendapat. Kenapa? Karena mereka tidak tahu hakikatnya. Mereka hanya mengira-ngira. Paham? Nah, kalau ruh itu kita yakini ada, namun kita tidak tahu kaifiatnya, padahal dia makhluk dekat dengan kita, bagaimana lagi dengan Al-Khaliq? Faham? Saya ulangi. Ini contoh yang disebut oleh Syekh Islam Taimiyah dalam Risalah Tadmuriyah tentang masalah ruh. Ruh itu ada, zatnya ada dalam tubuh kita, bahkan dekat dengan kita. Sebagian sifatnya disebutkan kalau ruh keluar mata ikut memandang, mengikuti, diikuti oleh mata. Tapi bagaimana kaifiatnya tidak ada yang tahu. Kalau ruh saja makhluk yang dekat dengan kita, kita enggak tahu bagaimana dengan apa? Khalik. Tidak tahu bagaimana tentang zat Khalik. Nah, kalau Anda tidak tahu zat Khalik, Anda tidak akan tahu bagaimana apa? Sifat-sifat Khalik, kaifiatnya. Makanya kalau orang mengatakan, Ustaz, antum bilang Allah turun di langit dunia. Dia bilang, iya. Nabi yang bilang, hadisnya banyak. Mutawatir hadisnya. Nukilan 50 salaf menetapkan 50 salaf dalam tulisan saya di internet saya tuliskan. 50 salaf menyebutkan tentang hadis ini. Bagaimana Ustaz? Ya, bagaimananya kita enggak tahu. Ente kalau mau tahu Allah turun langit dunia, pertama ente tahu Allah seperti apa dulu. Paham? Setelah itu ente harus tahu langit dunia seperti apa. Ente langit dunia enggak tahu, ujung pangkalnya mana enggak tahu. Man langit dunia, man langit berikutnya tidak tahu bagaimananya. Kalau ente tidak tahu bagaimananya Allah, ente tidak tahu bagaimana langit dunia, ente tidak bisa bayangkan. Paham? Ya sudah, jangan dibayangkan. Jadi tidak bakalan orang tahu tentang bagaimana sifat karena zat tidak diketahui. Paham sampai di sini? Sama. Bagaimana Allah beristiwa, tidak akan bakalan tahu. Ente harus tahu Allah seperti apa, arsy seperti apa. Bagaimana atasnya seperti apa, ente enggak tahu. Kalau ente enggak tahu, ente jangan coba-coba bayangkan karena pasti salah. Baik, kita lanjutkan. Itu jam kecepatan kah? Iya. Baik.
Ini pindah sini. Gitu. Contoh ruh. Jika ruh adalah makhluk dan dekat sekali dengan kita, itu pun kita tidak tahu zatnya, maka bagaimana lagi dengan Allah? Dengan pencipta. Contoh selain ruh, saya boleh tambahkan selain di Tatmuria. Contohnya, enggak usah jauh-jauh. Kita bicara jin. Siapa yang tahu hakikat jin? Benar. Diciptakan dari min mariji min nar, diciptakan dari nyala api. Jin tercipta dari api, ya. Khalaqal insana min salsalin kal-fakhar, khalaqal janna min mariji min nar. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min mariji min nar, jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, diciptakanlah Adam dari sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, itu dari tanah. Baik. Sekarang jin. Siapa yang pernah lihat jin asli? Bagaimana sifat aslinya? Gak ada yang pernah lihat. Tapi kalau dia menjelma, iya. Tapi jin, coba siapa yang bisa terangkan dengan secara detail jin itu dari zat apa, bagaimana dia bisa menjelma, bagaimana proses menjelmanya, nggak ada yang tahu. Bagaimana cara dia masuk dalam tubuh pun nggak ada yang tahu. Bagaimana dia bisa menggunakan pita suara manusia ngomong, nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa jelaskan? Tapi tahu kita lihat hasilnya. Ada manusia ngomong, bukan dia yang ngomong, tapi jin yang ngomong. Kalau bentuk jin asli kita nggak tahu, nggak pernah lihat. Jin menjelma, iya, menjelma jadi hantu, jadi gendruwo, jadi mak lampir, jadi nyiblorong, ya, jadi pocong, ya. Terkadang jadi si manis jembatan Ancol, nggak ada di Malaysia. Jadi cewek cantik, itu dia menjelma, tapi aslinya kita nggak tahu. Oh, jin saja itu ada, kita nggak tahu bagaimana hakikatnya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Untuk mengetahui ini masih lanjut sini ya. Untuk mengetahui hakikat sesuatu harus dengan salah satu dari 3 cara di bawah ini. Yang pertama, melihat langsung. Yang kedua, melihat yang semisalnya. Yang ketiga, dikabarkan oleh sumber berita yang terpercaya. Yang terpercaya. Perhatikan dulu sini, jangan dulu tulis, perhatikan sini. Kenapa kita bilang qat'ut tama'? Tidak mungkin kita mengetahui hakikat sifat-sifat Allah secara hakikatnya. Maka kita harus tahu sesuatu tidak bisa diketahui hakikatnya kecuali dengan salah satu dari tiga cara ini. Yang pertama, melihat langsung. Kalau kita lihat langsung selesai urusan, kita tahu. Tetapi ini enggak mungkin bagi Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin dilihat kecuali di surga. Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah, kalian tidak bisa melihat Rabb kalian kecuali sampai kalian meninggal dunia. Kenapa harus tinggal meninggal dunia? Karena untuk melihat Allah butuh kemampuan yang luar biasa. Kita sekarang aja melihat matahari enggak mampu. Makhluk kita lihat cahaya yang begitu aja kita enggak mampu untuk apa? Melihat. Itu baru matahari ngelihat, mata sudah enggak kuat. Bagaimana lagi dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Makanya sekarang kita enggak lihat malaikat, kita enggak lihat jin. Antum enggak lihat iblis. Tapi nanti kalau orang masuk neraka dia bisa lihat iblis. Mudah-mudahan nanti jangan ketemu dia di neraka. Orang bukankah penghuni neraka berdialog dengan iblis? Lihat enggak sekarang? Lihat. Di dunia dia enggak bisa lihat iblis, enggak bisa lihat jin. Di neraka dia bisa lihat iblis, bisa lihat jin. Orang-orang dibangkitkan di akhirat bisa melihat malaikat. Kenapa lain? Mereka bisa di bawah terik matahari 50.000 tahun enggak mati-mati. Bisa. Karena sudah dimodifikasi oleh Allah nanti. Nah, kita di dunia enggak mungkin untuk melihat Allah karena Nabi mengatakan ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Nanti di akhirat kata Nabi, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamar lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Hadis mutawatir. Melihat Allah. Sungguhnya kalian nanti di hari kiamat akan melihat Allah dengan mata kalian sebagaimana kalian melihat rembulan di langit. Kalian tidak perlu berdesak-desakan. Oleh karena Nabi Musa waktu ingin melihat Allah, kata Allah, lan tarani, kau tidak bisa melihat aku. Nabi Musa langsung pingsan. Taib. Melihat Allah langsung untuk hak Allah tidak mungkin. Sehingga cara pertama tertutup. Cara kedua untuk mengetahui hakikat sesuatu dengan melihat yang semisalnya. Saya misalnya tidak pernah melihat jerapah. Orang bilang, kamu enggak pernah jerapah? Iya, jerapah itu seperti kuda zebra cuma lehernya panjang. Ini semisalnya namanya. Meskipun saya tidak bisa lihat, saya tidak pernah lihat, tapi saya dikabarkan tentang semisalnya. Saya bisa membayangkan tentang apa? Kuda zebra, kemudian kepalanya dipanjangkan. Oh, kira-kira seperti itu namanya jerapah. Contohnya, berarti saya melihat yang semisalnya. Paham? Saya bilang, pernahkah Anda melihat kota Kuala Lumpur? Saya enggak pernah lihat. Kota Kuala Lumpur itu mirip dengan kota ini misalnya. Misalnya seperti kota Washington misalnya. Cuma lebih sepi sedikit. Mobilnya lebih sedikit misalnya. Lebih sedikit semuanya. Itulah Kuala Lumpur. Orang bisa bayangkan, oh begitu. Dia enggak pernah ke Malaysia, dia tinggalnya di Amerika. Seperti ini kira-kira lah Kuala Lumpur, cuma kurang-kurang sedikit. Cuma-cuma. Intinya dijelaskan tentang yang semisal. Paham? Untuk cara kedua juga tidak bisa bagi Allah karena tidak ada yang semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Paham? Laisa kamitslihi syai'. Paham? Wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tinggal cara ketiga kita bisa mengetahui sebagian hakikat Allah dengan pengkhabaran tentang Allah, pengkhabaran dari yang thiqah. Dari Al-Quran maupun dari apa? Hadis. Nabi jelaskan Allah punya wajah, Allah punya tangan. Ya sudah kita benarkan tanpa harus tahu bagaimananya. Seandainya Nabi tidak mengabarkan Allah punya wajah, kita enggak bakalan tahu Allah punya wajah. Tetapi Nabi kabarkan bahwasanya di antara kenikmatan yang paling indah di akhirat adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. As'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Aku minta kepada engkau ya Allah kelezatan memandang wajahmu. Ya. Kata Allah, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka di surga apa yang mereka kehendaki dan kami beri tambahan. Tambahan tersebut adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi tidak jelaskan, kita tidak bakalan tahu. Saya Nabi tidak jelaskan Allah punya tangan, kita tidak bakalan tahu dan tidak mungkin kita menerka-nerka karena kita tidak pernah melihat. Paham? Oleh karenanya, ikhwan, antum lihat poin yang kedua ini, ya. Kenapa kita tidak mungkin bisa menerka? Karena penghayalan terhadap sesuatu dibangun di atas kias atau analogi. Kita tidak mungkin menghayal sesuatu kecuali dibangun di atas kias dan analogi. Karena Allah tidak boleh disamakan dengan sesuatu apapun, maka tidak boleh kita gunakan ini. Maksudnya bagaimana? Contoh, saya gambarkan. Tadi, tatkala saya tidak tahu tentang jerapah, maka orang kasih tahu dia mirip zebra, cuma begini.
Itu baru kita bisa bayangkan. Tatkala Allah tidak boleh dianalogikan, maka tidak mungkin kita bisa menghayal. Karena hayalan kita ini dibangun di atas analogi sesuatu yang sudah, data yang sudah dalam diri kita. Data kita manusia, zebra, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, kita mau menganalogikan Allah dengan mana? Enggak ada, enggak boleh. Karena laisa kamitsli apa? Syai'. Maka percuma Anda menghayal, tidak mungkin benar. Karena hayalan dibangun di atas analogi. Paham? Dahulu ada orang disebutkan, ini perumpamaan saja ini, ada orang dahulu ulama, dia sempat meninggal, tapi sebelum meninggal dia sempat melihat bola lampu. Dia dapat bola lampu, cahaya lampu. Bola lampu dia lihat. Kemudian setelah itu dia matanya buta, kemudian berjalan umur, banyak ciptaan yang baru, ada namanya motor, ada namanya apa? Mobil, kereta. Maka orang bercerita itu ada namanya kereta, lampu mobil, lampu motor, dia bingung itu seperti apa? Lampu mobil seperti apa? Bilang, antum tahu enggak lampu bola? Yang kamu tahu apa? Yang saya tahu bola lampu di rumah kecil. Nah, kira-kira seperti itu, cuma begini. Dia baru bisa menghayal, yang jadi patokan dia untuk menghayal apa yang dia pernah tangkap oleh panca inderanya, paham? Apa yang pernah data yang pernah masuk dalam dirinya, yaitu tentang bola lampu. Contoh sederhana. Anggap saja ada seorang tidak pernah melihat dalam hidupnya kecuali seekor ayam. Begitu dia lihat ayam, terus dia buta lagi. Dia cuma melihat ayam 2 detik. Sehingga yang masuk dan input data masuk dalam benaknya cuma ayam, paham? Ente suruh menghayal yang lain, nggak bisa dia. Tidak bisa dia menghayal yang lain. Makanya kalau kita bilang, ya akhi, ente tahu nggak gajah? Kata dia, gajah dibandingkan ayam bagaimana? Karena dia nggak pernah melihat kecuali apa? Ayam. Tahukah kamu tentang pesawat? Pesawat itu apa dibandingkan ayam? Dia nggak pernah lihat kecuali apa? Ayam. Tidak ada data yang masuk. Kamu tahu nggak cewek? Cewek dibandingkan ayam bagaimana katanya? Kenapa? Karena otak dia yang ada cuma apa? Ayam. Dan pasti salah menghayal kalau dibilang cewek bandingkan ayam gimana? Sama seperti ayam, cuma agak gemuk, nggak ada bulunya, repot, dia pasti salah menghayal. Paham? Nah sama, ente menghayal Allah, ente menghayal pakai patokan apa? Ente nggak ada yang jadi patokan. Otak ente nggak mampu. Karena yang jadi data yang sudah masuk cuma yang ditangkap oleh panca indera. Maka percuma Anda menghayal pasti apa? Keliru. Paham maksud saya? Itulah kenapa disebut qata tama. Ente harus putuskan segala hayalan tentang Allah. Karena ente pasti salah menghayal. Karena Anda pasti menghayal dibangun di atas data yang sudah masuk dalam diri Anda. Dan data itu tidak bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham? Sementara sampai sini saja ya. Silakan dicatat, nanti kita lanjutkan lagi ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.